Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini dari beberapa pembahasan cuplikan video yang di depan juga ya teman-teman. Kita sekarang beralih pembahasan atau beralih tema juga untuk hari ini, yaitu tentang informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung tentunya di channel ini ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini dan berkomentar ya teman-teman. Baik ya, pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini tentunya yaitu adalah Barcelona pilih striker timnas Inggris ini sebagai pengganti Robert Lewandowski teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Ya, bagi teman-teman ya, jika pembahasan ini menarik tentunya ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, yaitu klub La Liga Barcelona dikabarkan telah memiliki kandidat striker baru untuk musim panas ke depannya untuk El Blaugrana tersebut. Dilaporkan berminat untuk mendatangkan Harry Kane dari Bayern Munchen. Ya, sudah menjadi rahasia umum bagi Barcelona sedang berburu striker baru mereka. Dan mereka juga bersiap untuk menggantikan Robert Lewandowski yang kontraknya habis pada tahun depan. Robert Lewandowski sendiri terbukti menjadi mesin gol yang mematikan di lini serang Barcelona. Itulah sebabnya tim asal Catalunya tersebut berburu striker dengan kualitas yang tidak kalah dari pemain asal Polandia itu. Ya, untuk dari informasi berita olahraga juga bahwa Barcelona telah mengantongi calon pengganti Robert Lewandowski. Mereka berminat untuk mendatangkan Harry Kane sebagai mesin baru mencetak gol. Ya, dari beberapa pembahasan juga dan kualitasnya sudah teruji juga ya teman-teman, dan juga ketertarikan Barcelona terhadap Kane didasarkan pada jejak sang striker yang sudah teruji juga. Selama satu dekade terakhir ini, Kane memiliki reputasi yang sebagai salah satu striker terbaik di Eropa dan ia konsisten mencetak banyak gol baik di level klub maupun tim nasional juga teman-teman. Ya, dengan sebuah ketajamannya tersebut, Barcelona menilai Kane akan menjadi penerus yang baik untuk Lewandowski di lini serang mereka pada tahun 2026 nanti. Yaitu ada kesempatan lagi dilaporkan dari berita olahraga juga bahwa yang sama mengklaim bahwa Barcelona memiliki sebuah kesempatan yang cukup terbuka untuk mengamankan jasa Kane pada tahun depan tentunya. Dan untuk serang striker tersebut sedang dilaporkan untuk mempertimbangkannya dengan serius untuk hengkang dari Bayern Munchen. Alasannya, dan ia merasa sudah cukup ya bermain di Jerman selama 3 musim terakhir ini. Itulah mengapa ia mencari tantangan baru dalam karirnya dan ia melihat bersama di Spanyol akan menjadi tantangan yang sangat menarik tentunya. Dan tidak akan mudah juga. Dan dilaporkan dari berita olahraga juga, dan dia juga sama-sama mengklaim bahwa Barcelona tidak akan mudah untuk mendapatkan jasa Kane pada tahun 2026 mendatang teman-teman ya. Dan setidaknya juga ya, sejumlah tim papan atas Inggris juga dilaporkan juga tertarik untuk membawa kembali Kane di tahun depan juga tentunya. Dan untuk top klasemen La Liga pada pekan ini ya tentunya Real Madrid berada pada peringkat pertama ya tentunya dengan rating poin 15, sedangkan Barcelona berada pada peringkat kedua ya tentunya, yaitu dengan rating poin 13 di bawah Real Madrid teman-teman. Dan peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan rating poin 10 juga. Untuk yang berikutnya yang akan kita bahas juga ya untuk pembahasan untuk hari ini ya tentunya yaitu adalah dari Barcelona ke PSG. Transformasi Ousmane Dembele dari pasien BPJS menuju Ballon d'Or teman-teman ya. Apakah alasannya juga di sini ya tentunya? Yaitu sebagai ya Ousmane Dembele sendiri, yaitu adalah penyerang dari PSG
Timnas Prancis baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2025, teman-teman. Penghargaan sebagai prestisius ini diserahkan dalam upacara ke-69 yang digelar pada tanggal 22 September 2025 tersebut di Paris Saint-Germain, teman-teman ya. Atau di Paris tepatnya. Dan sebuah kemenangan ini juga menandai titik balik yang sangat signifikan dalam karir Dembele juga, yang sebelumnya sering dilanda cedera dan kritik sangat pedas tentunya. Dan pemain yang berusia 28 tahun ini berhasil untuk mengungguli sejumlah nama besar seperti Lamine Yamal dan Vitinha dalam perebutan gelar individu yang paling bergengsi tersebut. Dan keberhasilan Dembele tersebut meraih Ballon d'Or menjadi bukti nyata transformasi dari pemain yang kerap diragukan salah satunya yang terbaik di dunia. Dan ia juga menerima penghargaan langsung dari legenda sepak bola Ronaldinho di panggung megah tersebut. Dan untuk penghargaan itu sekaligus untuk mengukuhkan status Dembele sebagai pemain kunci dalam kesuksesan PSG meraih dari Continental treble tersebut, teman-teman. Dan pada musim 2024-2025 perjalanan karirnya yang penuh lika-liku dari kesulitan di Barcelona hingga sebuah kejayaan di Paris juga, dan kini dia telah mencapai puncaknya, dan ini adalah merupakan momen sangat bersejarah bagi Dembele dan juga bagi klubnya di Paris Saint-Germain, teman-teman. Dan untuk transformasi yang sangat gemilang untuk Dembele di PSG juga tentunya. Ya, untuk pada musim 2024-2025 menjadi periode yang sangat tak terlupakan bagi Ousmane Dembele di PSG juga, dan juga membantu meraih ya Continental treble tersebut dalam yang sangat bersejarah, termasuk gelar dari Ligue, dari Piala Prancis dan Liga Champions, teman-teman, merupakan gelar Liga Champions pertama bagi klub asal Paris tersebut tentunya. Dan untuk kontribusi Dembele yang sangat masif yang dengan mencetak 35 gol dan memberikan 16 assist dalam 53 penampilan di semua kompetensi. Baik itu dia telah menunjukkan beberapa produktivitasnya. Dia sebagai Dembele sendiri juga menjadi pencetak gol terbanyak ya tentunya di Ligue 1 dengan 21 gol dan serta kontribusi 27 gol dan assist di liga tersebut. Baik ya, performa yang sangat luar biasa ini membuatnya meraih dari beberapa penghargaan individu yang sangat bergensinya, yaitu pemain terbaik dari Ligue 1 dan pemain terbaik di Liga Champions. Pelatih Luis yang memenangkan peran kunci dalam kebangkitan Dembele tersebut. Dengan menandai sebuah untuk memindahkannya ya tentunya dalam peran penyerang tengah pada awal tahun. Perubahan ini sangat terbukti juga yang sangat efektif dan memaksimalkan potensi yang sangat potensi sang pemain tersebut. Dan jangan lupa untuk saksikan terus ya, PSG akan bertemu Auxerre pada tanggal 28 September 2025 ini jam 2 malam lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Dan Barcelona akan bertemu Oviedo pada tanggal 26 September 2025 jam 2 malam lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia juga teman-teman ya. Untuk yang berikutnya adalah masa lalu penuh cedera di Barcelona juga ya. Baik itu dalam sebuah pencapaian puncak kejayaan karir Ousmane Dembele, yaitu di Barcelona 2017-2023 diwarnai serangkaian tantangan. Barcelona merekrut Dembele dari Borussia Dortmund pada Agustus 2017 dengan biaya transfer 105 juta pound sterling, yaitu menjadikannya salah satu transfer termahal pada saat itu. Namun harapan besar yang telah menyertainya serta seringkali terhalang oleh masalah fisik tentunya. Dan karir dari Dembele di Camp Nou sering diganggu oleh cedera, terutama masalah hamstring yang berulang. Cedera pertamanya yang terjadi hanya beberapa minggu setelah
bergabung dan dia telah membuatnya absen selama 3 bulan. Menurut Transmart tersebut, dan ia telah mengalami 12 cedera yang membuatnya absen selama 850 hari, yaitu sebuah langkah yang mencengangkan juga, di mana ia diibaratkan pasien BPJS reguler akibat cedera yang sering kambuh dan ketidakmampuannya untuk tampil konsisten. Dembele sering menuai kritik yang sangat tajam selama waktu di klub Catalan tersebut tentunya. Dan meskipun demikian juga, ia juga berhasil memenangkan beberapa gelar bersama Barcelona, teman-teman. Dan untuk termasuk 3 gelar di Liga dan 2 Copa del Rey menuju kilasan talentanya di tengah badai cedera tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah pembuktian prediksi Xavi di masa depan cerah, teman-teman ya. Apakah prediksinya juga di sini? Jika pembahasan yang saya sampaikan ya teman-teman, jika pembahasan ini menarik juga ya silahkan ya tinggalkan jejak ya teman-teman dengan cara berkomentar di video ini. Dan jika pembahasan ini menarik ya silahkan subscribe channel ini juga. Dari informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya yaitu adalah prediksi mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez pada tahun 2021 tentunya, yaitu tentang potensi Ousmane Dembele, yaitu kini terbukti kebenaran, dan Xavi pernah menyatakan bahwa Dembele bisa menjadi pemain terbaik dunia jika dimaksimalkan dengan benar ya. Baik itu dari ucapannya tersebut sempat diragukan banyak pihak juga mengingat riwayat cederanya dan inkonsistensi yang sang pemain tersebut. Ya, namun di bawah asuhan dari Luis ya tentunya di Paris Saint-Germain, yaitu dari Dembele sendiri ya teman-teman ya, yaitu menemukan kembali sentuhan terbaiknya dan mencapai level pemain yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan ia juga menunjukkan sebuah kematangan untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat tajam di depan gawang, baik itu yang menjadi ancaman konsisten bagi pertahanan lawan juga, dan ini adalah terbukti nyata dari potensi besar yang selalu dimilikinya. Dan bergabung pada PSG pada tahun 2023 yang lalu, Dembele telah berkembang pesat ya tentunya menjadi salah satu pilar utama tim, dan untuk penampilannya yang sangat konsisten ditambah dengan gol-gol penting di laga besar, dan dia juga telah menegaskan statusnya sebagai pemain kunci. Kini tidak ada lagi keraguan bahwa Dembele adalah salah satu pemain terbaik di generasinya dengan masa depan yang sangat cerah di hadapannya tersebut, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Baik yang saya sampaikan untuk hari ini juga adalah merupakan sebuah hiburan dan sebuah informasi yang secara singkat dan padat, yang hanyalah bersifat sebuah hiburan, teman-teman. Ya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.